Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita lanjutkan pelajaran SK ini yang bab 2, yaitu perkembangan kebudayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Perlu ketahui kompetensi intinya yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu kita tentang Al-Quran, hadis, fikih, akidah, akhlak, dan sejarah Islam. Sedangkan kompetensi dasarnya kita harus mampu mendeskripsikan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Peta konsepnya ada 5. Yang pertama adalah bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, politik, dan militer. Sedangkan yang ini kita bahas adalah bidang seni, budaya, bidang pendidikan, bidang ilmu pengetahuan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kemajuan bidang seni budaya. Beberapa cabang seni yang berkembang pesat pada masa itu adalah: 1. Seni bangunan atau arsitektur. Yang bahas pertama adalah bangunan kota Baghdad dan Samarra. Kota Baghdad ini dikenal dengan kota 1001 malam. Dibangun pada masa dinasti Abbasiyah yang khalifah yang kedua, yaitu Al-Mansur. Pak Mansur dengan melibatkan 100.000 ahli bangunan dan biaya 4.830.000 dirham. Yang selanjutnya adalah kota Samarra. Kota Samarra ini dibangun pada masa Khalifah Al-Mu'tasim Billah, 5 tahun setelah kota Baghdad mengalami kemajuan. Di dalamnya terdapat sebuah istana yang sangat indah dan megah, masjid raya, taman bunga, dan alun-alun. Bagian B adalah pembangunan masjid. Beberapa masjid yang dibangun pada masa itu adalah Masjid Al-Mansur, 2 Masjid Raya Arisalah, 3 Masjid Jami' Al-Qasr Al-Khilafah, dan yang keempat adalah Masjid Raya Samarra yang dibangun oleh Khalifah Al-Mutawakkil. Nomor 2 bidang seni sastra, nomor 3 seni suara dan seni musik, nomor 4 adalah seni lukis, nomor lukis dan dekorasi, dan yang kelima adalah kaligrafi. Mari kita lanjutkan. Yang nomor 5 adalah kemajuan bidang pendidikan ilmu pengetahuan. Sebagai bukti bahwa kemajuan bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan adalah: 1. Berdirinya lembaga-lembaga pendidikan atau ma'had atau tempat untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, meliputi 1 kitab, nomor 2 masjid, nomor 3 adalah majelis munadharah atau tempat pertemuan para ulama, sarjana, ahli fikih, dan pujangga, dan nomor 4 atau D adalah Baitul Hikmah yang didirikan oleh Al-Rasyid dan disempurnakan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Baitul Hikmah ini merupakan transportasi ilmu pengetahuan, antara lain adalah sebagai pusat referensi ilmu pengetahuan umum, sebagai pusat referensi ilmu pengetahuan agama Islam. Yang ketiga adalah Baitul Hikmah menjadi jalur lalu lintas ilmu pengetahuan antar negara di belahan dunia. E adalah madrasah, yang bagian F adalah berdirinya perguruan tinggi An-Nizamiyah sebagai pusat tadi para ahli agama. Salah satu murid dan guru besarnya adalah Imam Ghazali. Yang nomor 2 adalah adanya gerakan penerjemahan, pendirian laboratorium, pusat penelitian. Nomor 3 adanya kota-kota lama sebagai pusat pendidikan seperti Makkah, Madinah, dan kota-kota baru yang muncul sebagaimana kota Baghdad dan yang lain. Nomor 4 berkembangnya ilmu nakli, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tasawuf, ilmu bahasa, dan sebagainya. Dan yang kelima adalah berkembangnya ilmu fikih yang ditandai munculnya 4 mazhab besar yang terkenal, yaitu Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Maliki. Serta ke-6 berkembangnya ilmu akli, yaitu ilmu kedokteran atau medis,
filsafat, falak, ilmu pasti, geografi, sejarah, farmasi, dan kimia. Adapun uraiannya adalah A. Perkembangan ilmu kedokteran. Bagi pengarang ilmu kedokteran, pertama adalah Ali bin Rabah At-Tabari yang menulis kitab Firdaus Al-Hikmah tahun 850 Masehi. Kemudian muncullah ilmuwan kedokteran Islam, antara lain Ar-Razi, Ali bin Abbas, Ibnu Sina, Jabir bin Hayyan, dan sebagainya. Yang bagian B adalah bagian B, berkembangnya ilmu filsafat. Filsafat adalah berpikir secara mendalam, sistematis mengenai hakikat kehidupan manusia. Nah, filsafat ini mulai dipelajari umat Islam ketika Harun al-Rasyid memerintahkan menerjemahkan buku-buku ilmu pengetahuan. Puncaknya adalah pada masa Al-Ma'mun. Sebagai bukti perkembangan filsafat adalah adanya golongan Mu'tazilah yang pola pikirnya terpengaruhi oleh filsafat Yunani. Munculnya tengiwan dan filsuf Muslim yang sangat masyhur antara lain Al-Indi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Maskaweh, Al-Ghazali, dan yang lain. Kemudian yang B adalah berkembangnya ilmu astronomi. Ilmu astronomi ini disebut ilmu falak, ilmu nujum, ilmu perbintangan. Itu ilmu yang mempelajari benda-benda langit. Di antara para sarjana ilmu falak yang sangat masyhur pada masa itu adalah dinasti Abbasiyah, meliputi Al-Khwarizmi, Abu Mansur Al-Falaki, Jahir Batani, Abu Hasan Baihan, Bironi, dan yang lain. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.